Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bertemu lagi dengan saya di Mimbar Gemar online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung di hari Kamis 3 Oktober 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 9 ayat yang ke-15 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam. Di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama. Maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul buah ketaatan di dalam hidup di dalam Tuhan. Ada yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar, dan itu benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Tapi sebagai orang Kristiani, marilah kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan maupun peraturan yang berlaku di sekitar kita. Bukan tanpa alasan Tuhan sengaja memerintahkan bangsa Israel berkemah di padang pasir saat melakukan perjalanan ke Kanaan. Aturan yang Tuhan buat sederhana. Setiap kali awan naik dari atas kemah suci, maka orang Israel berangkat. Atas perintah Tuhan, mereka berangkat atau berkemah. Ketika awan itu lama menutupi kemah suci maksud saya, mereka tinggal, dan mereka harus memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Bangsa Israel harus taat kepada Tuhan. Berapapun waktu mereka harus tetap berkemah dan tidak berangkat. Bapak Ibu yang terkasih, hukum-hukum Tuhan maupun hukum-hukum pemerintah memang tidak semuanya kita setuju atau kita sukai. Tapi alangkah baiknya kita tetap mau menaatinya. Mari kita membiasakan diri menaati aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita celaka dan akhirnya menyesal karena tertimpa musibah yang terjadi akibatnya kita tidak mau taat. Ketaatan mendatangkan keselamatan, ketaatan mendapatkan berkat. Sebuah perjalanan yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan, tapi yang paling utama adalah keberhasilan atau kesuksesan dari perjalanan yang berat itu. Hal ini dapat terjadi atau bisa dilalui karena kita taat pada perintah atau titah Tuhan. Sehubungan dengan hal ini, maka tema perenungan kita saat ini adalah taat akan firman Tuhan. Suatu perenungan yang didasarkan pada perjalanan bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan dari bangsa Mesir. Ini bisa kita
Lihat dalam teks ya saat ini, yaitu di salah satu kitab Taurat, yaitu kitab Bilangan yang telah kita baca. Ini tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku, dengan demikian maka ada beberapa poin penting dalam refleksi kehidupan kita sebagai orang percaya melalui bacaan saat ini. Yaitu yang pertama, apakah kita sudah mendirikan kemah suci Allah? Suatu tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Ataukah kita terlalu sibuk dengan kemah-kemah kita sendiri, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan kegiatan kita, dengan urusan-urusan kita, hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dan akhirnya Tuhan terlupakan dalam setiap cerita indah keberhasilan kita semuanya. Yang tanpa kita sadari bahwa capaian-capaian keberhasilan kita itu sebenarnya bukan tentang siapa kita, tapi semua tentang Dia, yaitu Sang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah selalu perkataan Tuhan ini Bapak Ibu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat 33. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu. Dengan adanya dibahasakan di bagian pertama, maka kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang harus terus-menerus mencari Tuhan. Bukan hanya pada pelatarannya, tapi juga harus ada dalam hadiratnya. Kalau pada masa kemah suci dan bait Allah umat hanya bisa ada di dalam pelataran, maka sekarang jauh daripada itu, yaitu kita bisa masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tentu dengan saja memperhatikan kehidupan, yaitu tubuh dan itu berarti seantero kehidupan kita Bapak Ibu, yang ada di dalam kemah sucinya Allah, baitnya Allah. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya harus terus hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dan tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Yang ketiga, jangan pernah ragu atau khawatir dan cemas atas setiap hidup yang dijalani, karena kita dijaga bahkan dipelihara dengan kasih setianya. Mengingat tiang awan dan tiang api atas hidup orang Israel, membawanya atas peliharaan kasih Tuhan. Dalam segala musim kehidupan yang kita alami, Tuhan tetap ada dan memelihara kita, dan selalu ada bagi kita. Poin yang keempat, ketaatan kepada Tuhan diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam setiap rancangan dan tindakan-tindakan kehidupan kita. Ketaatan ini adalah sesuatu yang total berserah dan percaya kepada kehendak Tuhan. Tiada keraguan sedikit pun atas jalan hidup yang diatur oleh Tuhan. Dengan kata lain, biarlah Tuhan yang mengatur dan pegang kendali atas hidup kita, sehingga ketika Tuhan katakan berjalan, maka kita juga berjalan. Tapi kita kalau berdiam diri, kita juga harus berdiam diri. Kita belajar taat Bapak Ibu. Dan yang kelima, hidup adalah sebuah perjalanan di dunia ini. Maka tetaplah berjalan berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan mengikuti kata hati dan pikiran kita. Apalagi kemudian terpengaruh dengan kehidupan orang lain yang berjalan tanpa Tuhan, dan kemudian kita berjalan bersama mereka menuju kepada kebinasaan. Ingatlah, selaku orang percaya harus selalu mengikut perintah Tuhan. Ingatlah selalu bahwa orang percaya akan terus mengikuti Tuhan dan terus berjalan bersamanya sampai pada tujuan kita, yaitu keselamatan, serta kita dapat menikmati berkat Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan. Sebab itu, nantikan berkat Tuhan itu dengan berlipat kali ganda. Tetap berdiam diri di bait Allah, di kemah kudus Tuhan, dengan setia membaca firman Tuhan dan
permohonan kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengaminkan dengan berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada pagi hari ini firman-Mu yang indah mengingatkan kepada kami untuk selalu taat kepada firman Tuhan, menanti janji-janji Tuhan dengan setia mengikut Tuhan, selalu hadir di dalam bait Tuhan, selalu merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami dari pagi hingga malam nanti Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.